Kalau Bapak Ibu sudah menerapkan pola-pola ini, insya Allah banyak sekali penyakit bisa hilang. Pisang ini mulai dari kulitnya sampai dagingnya bagus. Nggak percaya? Buka penelitiannya. Pisang kalau Anda buka, ini kan katakanlah buah atau daging pisang. Ini kan daging pisang. Pisang mengandung satu bahan yang memberikan sensasi kebahagiaan dalam badan kita, namanya serotonin. Ya, di daging atau di buahnya ini, atau di daging pisang ini. Paling tingginya di situ, dan paling banyaknya serotonin tadi pada pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya. Kalau pisang sudah ada titik-titik hitamnya, maka pisang tadi sudah menjadi pisang pembunuh kanker. Masya Allah kan? Jadi setiap perubahan pada rasa pada buah itu biasanya ada perubahan manfaat. Kurma mengkel sama kurma basah sama kurma kering beda khasiat. Warnanya beda. Ya kan? Ada rutop, ada tamer, ada satu lagi yang kurma mangkal, itu beda semua khasiatnya. Ya, ini pisang. Kemudian apa lagi? Allah menciptakan pembungkusnya. Jadi pembungkusnya inilah pelindungnya. Dan dalam pembungkus pisang ini, Bapak sekalian, dia juga mengandung serotonin. Ini mahal besar Allah kan. Jadi dia menciptakan pisang ini lengkap dengan pelindungnya dan lengkap dengan bahan yang menyebabkan kebahagiaan. Jadi bukan menyebabkan, dia menjadi bahan baku lah serotonin itu. Jadi kalau pagi-pagi Anda lagi galau, gelisah, moodnya nggak jelas, makan pisang. Makan pisang sama daun, sama kulitnya. Oh iya, dibikin smoothies, di blender. Cari pisang-pisang yang itu ya, pisang-pisang yang tumbuh di kampung alami tanpa disemprot-semprot. Kan banyak tuh, Jogja, Solo kan banyak yang tumbuh alami. Jadi dia pisangnya nggak kinclong-kinclong banget ya. Terus dia ada titik-titik hitamnya. Nah kalau sudah Bapak Ibu dapatkan itu, maka ambil pisang tadi, potong ujung ini, lalu di blender. Ya, bisa nggak? Bisa. Ini pisang ini pun bisa kita blender kalau mau. Dan bisa jadi bubur bayi yang sangat sehat. Luar biasa kan? Jadi mengganti makanan kayak begitu. Jadi mulai sekarang kalau mau hidup sehat, maka perbaiki isi piringnya. Ya, perbaiki isi piring. Nanti saya akan berikan toolsnya. Maksudnya softwarenya apa, bahasa saya aja sih. Softwarenya apa, aplikasinya apa, nanti kita akan bahas bentar. Ya, itu baru pisang. Jadi Masya Allah, kiwi saja. Kiwi kan selama ini kalau kita apa tuh namanya, makan kiwi, itunya dibuang nggak? Kulitnya. Kulit kiwi itu ternyata juga bagus. Ya. Tapi bagi orang-orang yang kena ada penyakit mah, jangan terlalu banyak makan kulit kiwi. Jadi kulit kiwi itu bisa Anda makan juga. Semangka juga bagus. Dari mulai kulit hijaunya, kulit putihnya, daging merahnya, sampai bijinya bagus. Semangka. Apakah ada penjelasan secara ilmiah? Ada. Yang tidak ada, yang belum saya dapatkan tuh kedondong. Kedondong, yang katanya buat obat batuk. Entahlah benar atau tidak. Ya, jadi itu konsep sekarang. Jadi mulai sekarang, mulai perbaiki isi piringnya. Dan cara memperbaiki itu kita mesti stop dulu. Kita mulai ngurangi dulu hal-hal yang membuat kita bermasalah. Tadi kan sudah sebutkan. Pertama dari tepung ya, kurangi makan tepung. Ya, kue-kue udah ada tepung, ada minyak, plus gula lagi, masalah lagi. Jadi mulai sekarang, kalau mau menyayangi badannya, stoplah atau kurangilah mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk. Biasanya yang pedagang-pedagang yang menggunakan gula pasir agak kebingungan. Karena enggak Bu, kalau udah ngerti caranya nanti Anda bisa substitusi kok. Ya, bisa substitusi. Tepung sekarang ada tepung non gluten. Gula pasir bisa Anda kasih dengan gula aren. Bisa diganti dengan madu, bisa sebenarnya. Minyak nanti jangan pakai minyak, di bake, di oven, dikukus, macam-macam polanya bisa sebenarnya. Ya, itu sebabnya saya sering banget pesan kepada teman-teman yang usaha kuliner. Kalau bikin usaha kuliner, jangan sampai yang kita bikin itu bikin masalah penyakit ke orang gitu loh. Sebab ketidaktahuan kita. Ya, contoh mungkin
salah satu yang saya memang kurangi, dulu sering saya makan, ya, adalah roti. Roti. Roti di tepungnya kan? Ada. Sekali-sekali silakan, tapi kalau tiap hari makan roti nggak bagus. Itu sebabnya anak-anak yang biasanya kena ADHD atau autis biasanya dilarang sama dokternya makan roti kan? Atau tepung dan produk berbasiskan tepung, ya. Nah, makanya kita perlu ngerti makanan-makanan yang nggak boleh sama sekali kita makan. Contohnya kalau saya sih soda tidak. Minuman soda, kalau saya memang tidak sama sekali. Konyolnya adalah ketika Anda, saya kemarin sempat safar lah ya. Safar itu ngeliat, jadi kalau Anda pernah pergi haji atau umroh, orang-orang Saudi itu kan apapun makanannya, minumannya soda. Orang Saudi begitu. Dia mau makan kambing, mau makan onta, minumnya pasti soda. Bahkan kalau kita bilang sama dia, misalkan soda itu kan nggak bagus gini-gini, dia tunjukin tuh, lihat nih, kalau kamu cuci tangan, dia makan onta gitu kan, cuci tangan pakai soda, itu hilang memang lemaknya. Kalau habis makan onta gitu kan. Nah, kalau masuk ke mulut, dia bilang nanti lemak-lemak kita hilang. Nah, jahilnya kayak begitu. Masalahnya reaksinya beda ketika masuk di mulut sama di tangan, reaksinya beda soda itu. Ya, ketika masuk di mulut ya sudah ceritanya udah beda banget gitu loh. Asamnya luar. Terus ada teman yang sempat mau minum gitu kan, minum soda gitu kan, saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, satu gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk membersihkannya, saya bilang. Udah dibuka sama dia, nggak jadi diminum. Batal. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu beberapa yang kita perlu pikirkan untuk dikurangi, Bu, sekarang. Dan sebenarnya nanti kita akan coba ngerisetting ulang pola makan kita, karena kata kuncinya pola makan diubah. Kalau pola makan bisa diubah, banyak sekali hal-hal positif yang akan kita bisa dapatkan. Tadi kita bicara tentang pagi, ya. Pagi tidak disarankan untuk banyak-banyak makan, maka pagi-pagi bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau saya nggak tahu Jogja ini pagi-pagi sarapannya apa? Kemarin saya di Makassar, orang Makassar biasanya pagi-pagi sarapannya coto gitu kan. Saya bilang kalau makan coto caranya begini, saya bilang. Sini ada orang Makassar ya, mungkin. Makan coto itu, kalau Anda dikasih coto kan biasanya dikasih jeruk nipis. Saya bilang gitu kan. Nah, jeruk nipisnya ada air kan, biasanya ada putih kan. Nah, ambil jeruk nipisnya, terus jeruknya diperes ke dalam itunya, airnya tadi, lalu minum. Kalau airnya kurang, minta lagi. Jeruknya juga minta lagi, sampai 2-3 gelas minum. Supaya nggak sempat makan cotonya, saya bilang. Ya. Dari zaman lo nggak ada perubahan makan gitu kan, coto lagi. Bukan masalah makanannya, Bu, bukan. Zaman dulu orang Makassar, orang Jogja juga makan gudeg, betul. Orang Padang juga makan nasi Padang, tapi habis makan mereka nyangkul, naik sepeda, jalan kaki. Kita ngupdate status. Paham ya? Jadi bukan saya melarang makannya, yang kita kurang itu dibakarnya kita kurang gitu loh. Itu masalahnya. Udah gitu orang-orang zaman dulu, orang tua, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang senior. Kalau mereka bikin teh, tehnya tawar, kadang-kadang pakai jahe, pakai gula merah. Banyak kan malah justru nggak pakai pemanis gitu loh. Mereka nggak pakai minyak, pagi-pagi ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus gitu, semua rebus, nggak ada minyak. Kita sekarang semua minyak. Jadi bukan masalah di makanannya gitu loh. Ya, kemampuan atau komitmen kita untuk membakar makanan tadi itu yang kurang, sehingga apa? Nabi katakan dalam sebuah hadis, aku melihat di akhir zaman nanti di kalangan umatku banyak sekali, kata Rasulullah, fenomena kegemukan, kata Nabi. Itu terbukti kan? Gemuk itu gara-gara apa? Makan. Dan makan adalah, banyaknya makan atau banyak makan adalah bagian dari talbis atau tipu daya setan yang melemahkan iman. Maka tidak akan mungkin kita bisa menangis lagi baca Quran, lagi doa, lagi sholat kalau lagi kenyang, nggak bisa. Betul? Nggak bisa, Bu. Sebab dalam agama Islam, kesehatan itu awal muasalnya dari kolbu. Ya, kolbunya kita harus sehat dulu. Kolbu itu makanannya tidak makan. Paham ya? Kolbu itu makanannya tidak makan atau sedikit makan. Kenapa orang yang lagi berpuasa doanya mustajab? Karena nggak makan. Lagi nggak makan, dia lebih dekat sama Tuhannya. Makan itu mempengaruhi apa? Pikiran dipengaruhi, mood dipengaruhi, hormon dipengaruhi. Itu sebabnya ketika orang nggak makan, apa yang terjadi? Terkondisikan hatinya.
Gitu loh, paham ya? Jadi Islam mengajarkan banyak hal, makanya konsep mens sana in corpore sano di Islam keliru total. Oh iya, saya bisa ngomong ini kenapa? Karena ada backup hadisnya. Kan kita sering kenal mens sana in corpore, bahasa Yunani kalau salah itu kan, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, gitu kan? Tetapi Islam bilang beda, Rasul bilang beda. Iza wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi SAW. Wa inna fil jasad mudghah iza sholat jasad kullu wa iza fasadat fasad jasad kullu ala wa hiya qalb, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua. Daging itu rusak, rusaklah semua. Ketahuilah daging itulah kolbu atau hati. Maka fisiknya kita sehat atau tidaknya, kata Nabi SAW, dimulai dari sehatnya kolbu dulu. Kalau konsep tadi dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa sehat kita pakai, nggak mungkin bisa dipakai. Sebab apa? Orang gila di rumah sakit jiwa, maaf, orang-orang saudara kita yang pikirnya sudah bermasalah di rumah sakit jiwa sana, mereka fisiknya sehat loh, betul? Tapi jiwanya bermasalah, kan gitu? Ya, maka Islam punya konsep sendiri dalam urusan kesehatan. Ya, artinya apa? Kalau mau sehat kolbu, kalau mau sehat hatinya, perbanyaklah mengingat Allah, berbuat baik, ya, menolong orang seperti itu, maka kolbunya akan sehat, atau dengan ilmu. Ya, kita tidak bahas itu sekarang, ya. Kita bahas yang sisi lain aja, yang bisa lebih dicerna. Jadi itu kata kuncinya pertama itu. Jadi kolbu itu justru malah jangan banyak makan. Jadi kalau Anda mau deket-deket sama Allah, jangan banyak makan. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, ubannya beliau cuman, dalam beberapa kitab disebutkan ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 3. Uban adalah tanda penuaan. Ya, jadi kalau ada orang masih usia 20 tahun gitu ya, 30 tahun sudah ubanan, kemungkinan apa? Kemungkinan mungkin kebanyakan mikir, atau yang dimakan menyebabkan banyak masalah ke badannya sehingga elektronnya bisa lepas satu demi satu. Ya, makan olahan, ya makanan-makanan yang sifatnya nggak sehat, gitu, udah paham lah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah menerapkan pola-pola ini, insya Allah itu akan lebih gampang sekali ngerti ini yang kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah ke badan atau bikin sehat. Dulu. Kita akan paham sendiri dan Allah akan memberi petunjuk kepada kita tentang itu. Dan kalau nggak sehat kita lebih memilih, kalau nggak sehat dan tidak darurat kita akan lebih memilih untuk tidak makan itu. Ya, contoh mungkin Indonesia, mungkin di sini tidak ada satupun yang tidak terkena lidahnya dengan micin. Tidak ada satupun kita di sini mungkin yang tidak pernah kena mie instan. Ya. Dan mie instan sebenarnya salah satu makan yang sangat-sangat, kalau boleh saya kan, sangat tidak sehat sebenarnya. Ya. Ya, kalau mungkin saya katakan ya semakin banyak orang ya semakin kita kena. Jadi makanan itu bagus sekali gini. Sedemikian juga alkohol ataupun narkoba memberikan kecanduan, maka makanan juga bisa memberikan kecanduan. Jadi kalau ada orang ngomong gini misalkan, kalau pagi-pagi saya tidak minum teh manis saya pusing. Itu dia sakau. Sakau dengan gula pasirnya. Kalau pagi-pagi saya tidak minum kopi manis, kopi yang pakai gula, saya begini begitu juga lagi sakau tuh. Jadi hati-hati, ya, hati-hati dengan makanan karena makan bikin kecanduan. Sedemikian juga saya katakan alkohol dan narkoba, dia melok reseptor di badan kita, terutama di otak, maaf, dia ngelok. Tepung itu paling sering dia ngelok maksudnya harusnya bukan ke situ dia ngumpulnya, tapi dia bikin di situ gitu kan. Tepung tuh paling sering. Ya. Coba Anda tantang diri Anda ya, dalam seminggu ke depan ini bos sekalian, Anda tidak makan beberapa makanan berikut. Siap nggak? Amin. Siap ya? Nanti Anda akan dapatkan efek yang luar biasa. Keluhan-keluhan badan Anda akan hilang semua satu persatu. Yang pertama, nasi. Katanya siap. Yang kedua, gula pasir. Dan segala jenis produk turunannya. Kalau bahasa saya segala jenis produk turunannya berarti kalau roti pakai gula nggak? Bosnya nggak usah makan. Ya.
Kalau tetap pengen makan roti, ya carilah gandum, roti gandum yang tawar. Meskipun gandum tawar sendiri, kalau dilama-lama masuk badan, dia jadi glukosa juga sebenarnya. Lebih baik hindari. Itu yang kedua. Yang ketiga, minyak. Semua yang menggunakan minyak goreng, jangan makan. Ada bapak-bapak geleng-geleng. La haula wala quwata illa billah. Sungguh berat ujian ini katanya. Tapi saya tanya, baik, Anda yang hidupnya 30 tahun, saya tanya, sudah pernah berapa tahun Anda hidup sehat? Setahun? Gak ada. 6 bulan? Gak ada. 1 bulan? Gak ada. Ramadan pun yang harusnya jadi bulan detoksifikasi, buka dan sahurnya nyampah lagi. Betul? Terus kapan mau hidup sehat? Betul nggak? Maka saya sering ngomong gini, bos, yang supaya apa? Supaya, ayolah saya katakan, jangan nyusahin keluarga saat masa tua kita, kalaulah masih hidup, ya, dengan penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dengan mengubah isi piring. Mati tuh jangan mati karena banyak penyakit, gitu loh. Jadi caranya gimana? Ya benerin isi piringnya, ya. Ayah saya umurnya 82 tahun, mungkin tidak pernah makan pizza seumur hidupnya. Sosis nggak pernah dia makan. Pokoknya makanan olahan tuh nggak pernah dia mau makan. Kalau makan ikan itu pun dia pilih-pilih. Ya. Jadi orang-orang tua zaman dulu banyak mengajarkan kita ya hal-hal yang bijak seperti ini. Dan kita saja zaman sekarang lebih banyak makan untuk memenuhi selera dan rasa. Dan itu masalah. Sudah berapa tadi? Pertama nasi, kedua gula, yang kedua minyak, yang keempat tepung ya, tepung. Sudah cukup? Belum. Semua makanan olahan yang dikemas yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Contohnya apa? Jus yang dalam kemasan, tak. Apalagi ya sosis, nugget bang, gak salah. Sekali-sekali boleh, setahun sekali, setahun 2 kali, oke lah. Katanya mau sehat. Nanti saya kasih tipsnya supaya Anda tetap bisa makan enak, tapi tidak makan enak tapi tetap sehat gitu loh. Bisa kok, kalau mau. Mau kan? Nah, nanti saya ajarin caranya. Dan Indonesia kaya dengan begitu-begituan. Indonesia kaya banget. Mudah-mudahan Allah sempatkan nanti ya kita buat. Cukup? Itu dulu cukup. Satu lagi sebenarnya. Semua produk-produk yang berbasiskan susu sapi. Ya, susu sapi. Saran saya dikurangi. Kalau bisa di stop lebih baik. Gantinya dengan apa? Banyak. Ya, dengan susu kacang bisa. Susu kacangnya apa? Kacang merah, Pak. Kacang merah. Kedelai sih oke lah. Bukan kedelai, kacang hijau oke lah. Tapi jangan sering-sering. Lebih bagus kacang almond. Almond, walnut, pistachio, hazelnut. Langsung komen dia. Mahal lah apa. Baik, banyak yang tidak tahu hadis ini. Jadi Nabi pernah bilang gini, sedekah yang paling baik itu sedekah kepada keluarga. Hadisnya begitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa ternyata sedekah yang tidak kalah baiknya adalah sedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda hidup sehat, Anda beli makanan-makanan yang sebulan mungkin agak sedikit tinggi harganya tadi, dan Anda niatkan sebagai bentuk sedekah ke diri Anda, itu pahala. Pahala loh, serius. Daripada makan yang gak jelas-jelas, lebih baik gak usah makan sekalian. Makanya kemarin ada mahasiswa tanya ke saya, pas kajian di mana gitu kan, dokter, saya kan mahasiswa dengan low budget. Saya bilang, oh iya,
Terus bagaimana cara hidup sehat supaya tetap bisa sehat? Saya katakan, wah gampang sekali. Islamic healthy lifestyle itu sangat low budget. Itu caranya gimana? Puasa. Ya kan? Banyakin aja puasa. Lagi hari berbukanya cari masjid yang ngasih iftar. Atau cari gitu kan, restoran-restoran gitu kan, yang menyediakan buka puasa gratis gitu kan. Siapa tahu, kan low budget. Ya, healthy lifestyle dalam Islam itu sangat low budget, serius. Caranya gimana? Lebih banyak, kita lebih jarang makan daripada makannya. Gitu loh. Dan cara ini kalau Bapak Ibu benar-benar praktekkan itu efeknya luar biasa. Maka sebenarnya kalau nanti sudah ngerti polanya, nanti Bapak Ibu sekalian makan itu sehari itu cuma sekali udah cukup. Makan sekali sehari cukup. Pagi gak usah makan. Makannya apa? Buah sayur sedikit. Atau mungkin bikin salad-salad, atau mungkin makanan-makanan ringan kayak begini yang sehat. Gak ada. Saya kayak jadi tukang sayur gini ya. Gak apa-apa, kita bikin nanti. Cek. Belum nyala ya? Belum nyala. Udah kok. Udah on. Jadi pagi-pagi mulai besok sarapannya diubah. Bapak Ibu pernah lihat khalifah nggak? Khalifah itu kan gagah gitu ya. Kan sudah saya bilang tadi bahwa manusia itu diciptakan Allah untuk menjadi apa? Khalifah. Khalifah itu kira-kira makan nasi uduk nggak? Mungkin sih makan, ya. Tapi mungkin lebih pas kalau khalifah itu makannya buah, sayur gitu kan yang sehat-sehat. Karena untuk menjalankan peran dia sebagai khalifah, gitu ceritanya. Bisa? Hah? Sekarang kita mau bikin sarapan pagi. Cek. 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 Baik, jadi pagi-pagi tadi saya sudah bilang bahwa pagi-pagi itu sarapannya bagusnya apa? Minimal Bapak Ibu makan kurma lah. Maka Nabi SAW memang menganjurkan pagi-pagi itu makan kurma. Kurmanya apa? Ada ajwa boleh, nggak ajwa juga boleh. Ya, jadi pagi-pagi kita sarapan diubah. Jadi mulai besok sarapannya diubah. Berarti kami nggak boleh lagi makan makanan yang biasa kami makan. Tenang, sabar dulu. Ya, nanti boleh. Yang kita mau kejar sekarang adalah kita meng-create habit. Kita menciptakan kebiasaan yang sehat. Itu maksudnya. Ya. Jadi nanti kalau kebiasaannya sudah sehat, maka ibu bapak boleh makan apapun. Ya. Kadang-kadang saya makan mie nggak makan, cuman tidak sering. Bukan mie instan ya, tapi mie yang kayak di mall yang lumayan sehat itu saya makan. Tapi kalau saya makan mie biasanya satu piring atau satu mangkok mie itu isinya mie-nya di atasnya, kemudian penuh dengan sayur di atasnya. Jadi seledrinya atau mungkin daun bawangnya itu saya penuhin dengan itu. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Contoh jadi pagi-pagi Bapak Ibu selain makan kurma ya, kurma seperti ini,
Kita juga bisa bikin sarapan. Dan pagi-pagi konsepnya jangan banyak makan. Ya, nanti kapan makannya siang. Ya, jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak makan pagi. Ya. Lapar lebih baik. Nanti bapak-bapaknya suka. Kenapa suka? Karena biaya bulanannya berkurang. Kemarin ada seorang ustadz bilang saya, "Dok, jazakallah khair," dia bilang. "Kenapa Ustaz?" "Alhamdulillah, Anda sudah mulai mengurangi jatah beli nasi ke istri," dia bilang, "setelah ngikutin antum." Ya baguslah, saya bilang. Ya, ini nanti lagi. Oh enggak ya? Terus, dikasih produk asli Indonesia. Tempe. Tempe, bagusnya jangan digoreng. Tempe itu bagusnya dimakan mentah. Kata siapa? Kata saya. Kenapa? Karena tempe kan protein. Protein dipanaskan, ya banyak yang akan rusak dan hilang. Masih ada sih, cuma lebih sehatnya kalau seandainya di mentah kayak begini. Terus diapain lagi? Beliau sudah kan? Jeruk nipis. Sudah? Belum. Tambah lagi. Tambah apa? Tambah madu dan garam. Kenapa kita butuh garam? Karena garam-garam yang masih penuh mineral seperti garam Himalaya atau garam-garam laut itu penting sekali untuk membantu penyerapan dari ini semua. Madu. Mana sendoknya? Ada sendok nggak? Ada? Ya. Sarap. Enak gak? Enak banget. Kenapa enak? Ada manis, ada kecut. Ini sarapan pagi bisa, buat sarapan pagi. Kenapa? Tadi saya katakan, pagi-pagi kita butuh enzim. Ya. Mau berapa piring, Bu? Coba. Ini buat Bapak. Atau nih sarapan yang lain. Kita kan orang Indonesia, maka kita sarapannya ala Indonesia. Nih sarapan. Makanan mahal. Murah. Kurma sama tempe. Apa mahalnya?
Ini ada lagi nih saya bikinin. Ini. Bapak mau cobain nggak? Enak? Enak gak, Bu? Enak? Paksa gitulah. Beneran enak kan? Enak. Tempe itu justru malah kalau Anda makannya mentah, gizinya dia masih utuh. Gitu loh. Sedangkan kurma, kan sudah saya bilang, kurma itu prebiotik. Jadi sebenarnya yang tadi Anda makan itu, makan aja. Loh, ini belum, first time kan? Jadi tempe itu justru malah sehatnya kalau tidak digoreng. Ya, jadi makan tempe itu jangan digoreng. Seperti itu. Bisa buat sarapan pagi. Ya, atau mungkin Anda ya bikin tempe kayak begini dikasih kurma tadi lalu Anda cemplungin atau kasih dengan apa ya? Tepung-tepung non gluten gitu, lalu Anda masukin lalu di bake di oven. Jadi sandwich. Nggak ada gula, nggak ada minyak. Itu kalau kan dikonsumsi setiap hari akan banyak sekali penyakit bisa hilang insya Allah. Insya Allah. Mah segala macam kan merupakan satu obat mah terbaik atau obat gangguan pencernaan. Apalagi kalau seandainya tempenya Anda jus. Belum pernah ketemu jus tempe? Coba. Tempe itu kalau di jus enak, ya. Kita sekarang bikin susu tempe. Baru tahu juga? Mana aja, Bu? Jadi kalau bikin apa-apa, sekarang pemanisnya pakai apa? Kurma. Anda bikin di rumah, Bapak Ibu, Anda bikin jus alpukat, pemanisnya kurma. Ya, jauh lebih sehat daripada pakai, ya kalau susu mah jangan dibahas lah ya. Ya, kita pakai kurma. Enggak. Pakai TF, takaran filling. Ibu-ibu kalau masak emang ditimbang? Enggak kan? Ya, boleh lah ganjil-ganjil. Tak ganjil pun boleh. Apa? Boleh banget, Bu. Boleh. Ini susu seperti ini, susu tempe kayak begini buat anak-anak justru malah bisa meningkatkan kecerdasan. Ya. Sangat baik. Heboh. Kalau manis boleh kasih pisang lagi sih. Rasanya apa? Nanti kita lihat. Jangan lupa kasih garam. Kalau saya apapun saya yang bikin, saya pasti kasih. Karena garam dia mengikat lebih enak dan khasiat dari yang kita buat itu lebih baik gitu dengan garam. Pakai micin. Iya. Micinnya nanti ditaruh di
di kaki. Ini kebanyakan airnya, nanti ditambah aja. Kalau emang kurang airnya, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan lagi tempenya. Kan takaran filling. Udah saya bilang. Biasanya sih agak lebih kental kalau saya bikin. Kalau ada jahe, Anda bisa tambahkan jahe. Ada nggak jahe? Ini ada jahe. Sudah tahu cara ngupas jahe? Terus jatuh lagi. Contoh. Kurang banyak sih jahe. Jahenya nanti bisa buat pewanginya juga. Enak. Cobain. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Mari kita lihat taruh mukanya kayak apa. Berseri gitu kan. Di luar ekspektasi. Ya lah, ente lapar. Ini Bu, cobain Bu. Ini pagi-pagi makan beginian kenyang. Karena proteinnya ada, probiotik ada. Ya. Gak ada gelas kecil ya. Ya itulah. Gak apa-apa lah. Anu apa namanya? Nanti dibasuh sedikit pakai tisu. Tuh. Alhamdulillah. Nyobain nih. Ini panitia aja bagiin deh. Ini. Udah dibuatin, disiapin. Nunggu dikirim doang. Halo. Jadi pagi-pagi sarapannya gimana? No tepung, no nasi, no minyak, no gula pasir. Pagi-pagi. Tadi sarapan nggak? Sarapan juga. Dan pagi-pagi tidak usah banyak-banyak makan. Tidak berlaku buat anak-anak ya. Ini hanya untuk kita aja. Yang sudah kelebihan, udah keseringan makan nyampah gitu. Ya, buat kita. Kalau anak-anak relatif silakan tanda kutip di lost, tapi tetap sehat. Jadi anak-anak kalau pagi-pagi jangan kasih nugget. Ya, anak-anak pagi-pagi jangan kasih nasi goreng. Anda bisa bikin juga, saya pernah bikin tuh brown rice, jadi beras nasi yang nasi pakai beras coklat gitu, kita tanak, kemudian saya ambil apa tuh namanya ayam kampung gitu, ayam organik, kita suwir-suwir, kemudian dikasih jeruk nipis, dikasih zaitun, dikasih salt, dikasih pepper, dikasih tomat,
lalu dicampurkan sama nasi tadi tanpa minyak. Bisa kan? Bisa. Tetap enak. Jadi konsep sehat yang saya mauin itu, saya tidak mau nyusahin badan. Makanya saya bilang tadi kan, kalau yang pahit-pahit saya nggak suka. Saya lebih senang manis-manis. Kalau memang pahit memang dibutuhkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ya ngapain. Karena pari itu bagus. Pari itu buat memperbaiki fungsi pankreas bagus. Tapi pari tiap hari juga saya nggak mau gitu loh. Maka hal-hal beginian itu jangan dianggap beban. Jadi kalau teman-teman nanti sudah ngerti polanya, nanti camilan bisa Anda ganti. Jadi nanti teman-teman sudah mulai berbinar-binar matanya dengan abang rujak daripada abang gorengan. Gitu loh. Saya ngeliat beberapa postingan teman-teman. Jadi kalau habis ngikutin kajian seperti ini, mereka ke supermarket, ke pasar, lihat sayur, lihat buah tuh senangnya luar biasa. Itu yang benar. Ya. Sebenarnya otak kita kayak begini, memang dia suka dengan hal-hal yang sifatnya warna-warni kayak tadi kan, seperti itu. Ya. Dan banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mulai membiasakan pola-pola, contoh ya, kayak jeruk nipis. Ini contoh aja pagi-pagi sudah mulai mengurangi minuman teh saset gitu kan. Teh saset coba kurangi. Orang Cina minum teh, tapi bukan teh saset. Betul? Tehnya teh tubruk kan, teh masih ada daunnya. Teh saset pasti sudah fermentasi. Kalau Anda pengen minum kopi, silakan minum kopi, tapi jangan kopi yang sasetan. Bubuk kopi itu bagus. Pagi-pagi minum kopi, kalau memang bisa minum kopi, silakan minum kopi, tapi jangan pakai gula. Kopi pahit lebih baik, atau kopinya pakai madu. Atau apa lagi ya? Ya, atau gula aren. Ya. Atau pagi-pagi Bapak bisa bikin minuman. Minuman pagi-pagi bisa Anda bikin dari apa saja? Dari jeruk nipis kan bisa. Anda ambil jeruk nipis, potong, masuk ke air hangat, lalu kasih madu, kasih garam sedikit, sudah kenyang sampai siang. Ya, terutama saya katakan ya, sudah terlalu banyak tumpukan di badan. Ya. Tanda-tanda kita tuh biasanya pencernaan apa? Gampang ngantuk, tanda-tandanya. Kalau orang sudah gampang ngantuk, dikit-dikit ngantuk, gitu, kemudian termasuk salah satu fenomena akhir zaman yang saya temukan, baperan tingkat tinggi, ya, nggak bisa dinasehatin. Tanda-tanda orang baper apa? Gampang banget left group. Baru saja dikasih tahu sedikit, left group. Udah hidup di hutan saja kalau gitu. Ya. Orang yang kayak begitu, kalau Anda ketemu orang kayak begitu, segera ajak dia makan rujak. Karena dia kurang enzim mungkin. Karena enzim bikin mood. Serius. Buah-buahan sayuran itu bikin mood, Bu, serius. Ya, karena ada enzim. Jangan ajak dia makan daging, jangan diajak makan tepung, jangan diajak makan dia minyak. Makin nggak berselera nanti. Ya, kasih dia buah-buahan. Contohnya apa? Pisang. Ya, contohnya. Karena makan mempengaruhi mood, serius. Bahkan bukan hanya mood, makan itu mempengaruhi perilaku. Makanan mempengaruhi perilaku. Dari zaman dulu ulama-ulama sudah menyebutkan tentang itu. Maka kalau orang itu mau keras, mau lembut sikapnya, maka banyakin sayur sama buah. Gitu polanya. Kalau mau kita lebih baik, dan lebih baik sih ya, lebih lembut hatinya, ya banyakin yang sayur-mayur dan buah-buahan. Dagingnya dikurangi. Ya. Apakah dengan ini saya menganjurkan vegetarian? Tidak, karena Rasulullah makan daging. Ya. Tapi kalau lebih baik Anda tidak makan, lebih baik tidak makan tiap hari. Kecuali memang kita membutuhkan itu. Pun kalau tidak makan daging tidak apa-apa. Tempe pun protein, ada daging, dia pun protein. Alpukat dia protein, jadi nggak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngerti polanya, nanti Anda ngelihat ke depan, Anda masuk ke supermarket, biasanya kalau yang sudah mulai melakukan atau menjalani perilaku hidup sehat seperti ini, apalagi ditambah dengan dia lebih gemar berpuasa daripada makan, itu asik banget hidupnya. Nanti pada akhirnya apa? Pada akhirnya satu piring yang berisi sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, jauh lebih Anda nikmati daripada satu piring makanan sehat atau tidak sehat sekalipun. Paham maksudnya? Tuh. Karena bagi seorang muslim kita tidak perlu banyak makan. Kita sedikit makan dengan berdoa sama Allah cukup. Ya.
Nanti kalau memang butuh makan ya tambahkan. Maka Rasul memberikan petunjuknya kepada kita. Kalau memang bejana yang paling buruk dalam diri manusia namanya perut, kata Nabi SAW. Kalaulah dia memang butuh makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Maka mukmin kenyang. Ya. Jadi kita makan bukan untuk kenyang. Seorang mukmin makan untuk apa? Untuk menegakkan tulang-tulangnya, menegakkan badannya untuk beribadah kepada Allah, hanya itu. Termasuk dia makan untuk mencari nafkah gitu kan. Jadi dia makan bukan untuk kenyang. Jadi salah banget kalau kita makan konsepnya untuk kenyang, maka gemuk nanti kita. Itu sebabnya memang bukan ada mengatakan hadis, ada mengatakan bukan hadis. Ya, kalimat itu berbunyi apa? Kami adalah kaum yang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi makan paling baik waktu kapan? Lapar. Ya. Dan saat lapar yang paling baik dalam putaran fisiologisnya manusia adalah siang. Jadi kalau teman-teman, kalau kita Bapak Ibu sempat atau browsing gitu kan, browsing itu misalnya kita lihat di internet, itu kapan waktu atau hormon lapar paling tinggi? Ternyata itu waktu jam 12 sampai jam 3 atau jam 4. Itulah waktu makan terbaik. Itu sebabnya Nabi kita Rasulullah itu ketika malam tidak makan lagi. Ba'da Isya beliau tidur. Tipsnya apa? Mulai sekarang kalau Bapak Ibu mau punya badan yang lebih baik, kita ibadah lebih baik, sekarang maka malam jangan banyak lagi makan. Ya, malam jangan banyak lagi makan. Makan terbaik kapan? Kalau saya punya pemahaman atau punya konsep sendiri, makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Setelah itu jangan makan. Jadi malam nanti, ya katakanlah yang ada yang puasa, ada yang tidak puasa, gitu kan hari ini kan, maka makan terakhirnya sebelum matahari tenggelam. Tapi tidak juga makan nasi kan. Malam kan kita mau rehat. Wa ja'alna laila libasa, kata Allah. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka malam jangan bebani badan dengan makanan-makanan yang berat. Contohnya apa? Daging, tepung, berat. Jadi malam-malam makannya apa? Caranya nanti, ya salah satu tipsnya, penuhi isi kulkasnya dengan sayur sama buah. Jadi kalau ada keinginan untuk makan, buka kulkas atau mungkin buka lemari makan, yang ada cuman buah, kita makan buah. Ya, kalau memang butuh lagi, ya makan, minum minyak-minyakan seperti zaitun, VCO, itu boleh. Ya, atau sayuran yang Anda kukus. Ya, atau mungkin paling mudah lagi, kulkasnya Anda penuhin dengan pare. Jadi waktu mau buka ada pare, nggak jadi makan. Tipsnya begitu. Ya. Kita sampai jam berapa ya? 2:30 ya? Begitu sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu siklusnya. Ya, siklusnya. Dan ibu-ibu sekalian, terutama yang akhwat di sini ya, wanita tuh makhluk hormon. Wanita makhluk hormon. So jangan banyak makan makanan yang bisa atau memakai produk-produk yang bisa mengganggu hormon Anda. Di banyak produk kosmetik dan toiletries banyak sekali bahan-bahan yang dikategorikan sebagai hormon disruptor namanya. Apa saja nanti di browsing aja, lihat di internet. Hormon disruptor. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada banyak makanan-makanan yang memang perlu kita kurangi juga, terutama makanan-makanan atau daging-daging hewan ternak. Ya. Jadi kalau Anda ketemu ikan, ya hewan ternak itu maksudnya yang diberikan hormon atau apapun seperti itulah. Ya. Jadi cari seminimal mungkin yang kontaminasinya sedikit. Contoh misalkan kita buah-buahan misalkan. Kalau ketemu dengan buah pisang yang dari kampung, makan itu aja. Ada pepaya kampung, makan pepaya kampung aja. Jangan heboh-hebohan dengan yang impor. Anggur yang nggak ada biji jangan dimakan. Jadi grape seedless fruit atau mungkin seedless fruit atau apa bentuknya jangan dimakan. Sebab apa? Kalau dulu moyangnya si buah-buahan tadi itu ada biji, sekarang nggak ada biji, kemungkinan yang sekarang dibuat di lab. Paham maksudnya? Gitu. Jadi kalau nggak ada biji, terus nanamnya di mana coba? Gitu loh.
Bayangkan, jadi kalau orang mau tanam semangka, semangka tuh nanamnya kan atau bibitnya kan ditanam dari bijinya kan, kasih ke tanah terus dia tumbuh gitu kan. Sekarang kalau semangkanya nggak ada biji, terus nanamnya gimana? Di lab. Jadi dia punya nenek moyangnya di lab dulu, dibikin di lab. Itu dikenal dengan beberapa tuh rekayasa genetika, kurang lebih seperti itulah. Tapi intinya kita cari yang alami saja. Yang produk-produk yang apa bersifat GMO, ya GMO itu genetically modified organism, itu Anda kurangi stok. Ya, kalau apa Anda ketemu itu. Banyak sekarang. Di list aja, mungkin Anda Bapak Ibu bisa lihat, Anda browsing di internet tuh banyak. Ya, apa saja produk, dan sebagian sudah masuk ke Indonesia. Ya, sebagian sudah masuk ke Indonesia. Bu, yang kita hadapi sekarang ini masalahnya adalah masalah di mana industri makanan tidak peduli dengan kesehatan. Industri kesehatan tidak peduli dengan makanan. Jadi era fitnah itu kayak begitu. Dan kita tidak bisa mencegah mereka memasukkan apapun ke makanan yang dibuatnya. Tapi kita bisa mengatur apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ya. Jadi sekarang itu kalau boleh saya katakan kita tuh relatif bahasa saya itu sudah cenderung ke darurat makanan, karena susah, bukan susah sih, mulai agak orang-orang sudah mulai nggak ngerti mana yang sehat mana nggak sehat, karena lebih banyak orang makan untuk rasa, gitu loh. Di kampung-kampung mungkin maaf di sekitar kita sekarang ya, anak-anak tuh sudah makanannya makanan kemasan semua, ya. Kenal dengan sosis, kenal dengan ini, kenal segala macam, sehingga mereka lupa dengan rasa yang benar tuh kayak apa. Ketika ketemu sayur, ketika ketemu buah, mereka bingung, otaknya udah bingung. Ya, jadi kita sebagai orang tua, ya lagi-lagi saya sampaikan, kita ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatin diri kita. Kenapa? Karena gennya kalau anak kita terus-menerus, misalkan anak kita misalkan terus-menerus dikasih dengan makanan-makanan gak sehat, maka dia akan mewariskan gen yang cacat nanti ke keturunannya dia. Ya. Jadi apa yang kita makan, satu butir kurma yang kita makan akan mempengaruhi gen kita. Satu gorengan yang Anda makan akan mempengaruhi gen kita. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat, atau mungkin pernah dapat satu keadaan di mana tiba-tiba gara-gara makan satu potong makanan alergi seluruh badannya. Ada kan? Jadi kita tidak pernah tahu dari makanan mana yang menyebabkan masalah ke badan kita. Kalau udah kayak begitu repotnya minta ampun, Bu, Pak. Ya. Makanya kalau saya pribadi lebih memilih untuk tidak cheating. Kalau saya lebih memilih untuk tidak cheating. Kenapa? Ribet ngurusi. Kemarin saya ada sempat makan santan gitu kan, ada makan lontong gitu kan, kepengen tiba-tiba muncul gitu kan, saya makan. Habis itu badan itu beratnya minta ampun, dan terpaksa akhirnya saya bikin jus minimal 3 buah yang saya blender, baru mulai hilang sedikit. Itu harus saya genjot dengan air yang banyak banget. Ya, sayang badan. Kenapa? Kalau udah kayak begitu ngaji malah, sholat nggak khusyuk gitu loh. Sayang kan? Jadi mari kita cintai badan kita ini, kita bersyukur dalam rangka menjadikan apa yang kita makan itu lebih memperbaiki ibadah kita. Jadi semuanya, lagi-lagi saya sampaikan, kita niatkan dalam rangka ketaatan, bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Ya. Apa? Sebut apa? Rukun Islam tuh sehat semua loh. Sholat sehat, haji sehat, puasa sehat, zakat sehat, sodako sehat, semua. Sodako itu sedekah zakat lagi deh. Semua sehat. Bahkan ibadah yang paling luar biasa, contoh misalkan haji atau umroh itu kan memerlukan fisik yang luar biasa. Untuk bangun malam itu butuh fisik loh. Ya, maka demikian juga dengan orang-orang yang tidak memaksakan dirinya untuk hidup sehat. Sama juga dengan bahasa saya, kalau orang nggak memaksakan dirinya untuk sholat malam, sampai mati juga nggak bakal sholat malam. Kalau nggak maksain dirinya untuk hidup sehat, dalam rangka bersyukur dengan nikmat badan ini, sampai mati juga gini-gini aja terus, ujung-ujungnya apa? Masa tuanya hanya menuai penyakit. Sayang. Ya, mari kita perbaiki, dan kalau ada penyakit yang mulai sekarang minta sama Allah, ya Allah sembuhkan dengan semudah-mudahnya. Ya. Semudah-mudahnya dengan cara apa? Dengan cara apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, mendapatkan mataharimu, mendapatkan airmu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Kalau kita mau fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, karena kita ini ciptaannya Allah, bukan buatan siapapun, bukan buatan pabrik, bukan buatan siapapun. Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang memberikan spare part-nya dari apa yang dia tumbuhkan. Ada kunyit, ada jeruk nipis, ada kurma, ada habatus sauda, semua obat sini. Softwarenya apa? Puasa, sodako,
Kan gitu. Ista'inu bisobri wassalah. Baca Quran. Jadi kalau baca Quran, niatkan sama Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran yang aku baca ini menjadi wasilah untuk aku sembuh. Bisa. Jadi jangan cuma sekedar baca, tapi minta sama Allah. Seperti itu.